Oh, mulai ta? Wih. Assalamualaikum. Manuk gelatik kecemplung gelas. Wayahe otak-atik untuk menuju Jatim cerdas. Nah, saiki ada sesuatu yang memang pantas untuk penjenengan saksikan semua, di mana kali ini ada SMK COE atau SMK sebagai pusat keunggulan yang akan menunjukkan kemegahannya. Di bidang apa ae? Ayo kita ikuti, dan Bapak Kepala Dinas Pendidikan yang didampingi oleh Bapak Kepala Bidang PPSMK lagi ada di sekolah ini. Si omong dan ditunjukkan kehebatan sekolah yang satu ini. Budal wong. Yuk. Si lali nggak iki dhisik, cek aman bebas COVID-19. Tepak wis. Nah, ini tadi kita mengikuti kunjungan Bapak Kepala Dinas Pendidikan, dan kali ini kita ada di salah satu SMK yang menunjukkan kehebatan kelas-kelasnya. Nah, hebatnya atau smartnya itu di mana? Sebelum ke Bapak Kepala Dinas, saya tak omong dulu dengan Bapak Kepala Sekolahnya ini. Pak Kepala Sekolah ini kok Pak Kadis dibawa ke sini dan banyak sekali tamu-tamu yang datang. Hebatnya kelas yang sedang kita tempati ini kenapa, Pak? Oh iya, terima kasih Pak PI. Ya, kehebatan dari kelas ini adalah ini namanya kelas smart classroom ya. Semua listrik ini dikendalikan lewat HP, Pak. Oh gitu. Jadi misalnya AC ya, itu bisa dinyalakan lewat HP, lampu pakai HP. Seandainya kita Pak Ibu Guru kok lupa mematikan AC, ingatnya di rumah. Oh, bisa dimatikan dari rumah. Oh gitu. Kemudian tempat ini atau tempat yang nanti juga akan kita kunjungi itu bagi siswa, Pak, itu digunakan untuk pelatihan atau untuk apa? Ya, ini untuk pelatihan. Kebetulan pada hari ini juga ada pelatihan dengan Panasonic, Pak, yang akan pelatihan mengenai tata udara, pendingin dan tata udara. Oh begitu. Ya, dan ini sebetulnya kegiatan dari Panasonic itu rutin, Pak. Tiap tahun dia mesti mengadakan dengan kita. Oh begitu. Pak Kadis, ini tadi ceritanya seperti itu, bagus sekali. Kinten-kinten ini salah satu SMK teknologi, Pak Kadis. Kedepannya apakah SMK teknologi ini nanti mampu menjawab kalau ditunjuk menjadi agen-agen inovasi teknologi di wilayah kabupaten kota? Kinten-kinten bagaimana? Ya, dunia usaha, dunia industri dengan SMK itu kan seperti dua sisi mata uang. Kakak adik. Iya. Perusahaan-perusahaan butuh tenaga profesional, sementara SMK harus mencetak tenaga profesional itu. Dan alhamdulillah sarana prasarana di SMK Negeri Cermai Gresik ini dari tahun ke tahun bertambah bagus, dan pada hari ini akan diresmikan training center. Dan alhamdulillah banyak perusahaan-perusahaan yang care terhadap keberadaan SMK. Bahkan SMK Negeri Cermai Gresik ini sudah bekerja sama dengan 150 perusahaan. Jadi main. Tepuk tangan dulu, ya, tepuk tangan dulu. Cukup bagus. Sehingga ini betul-betul mencerminkan link and match antara dunia usaha, dunia industri dengan SMK, sehingga diharapkan SMK di seluruh Jawa Timur, yang pada hari ini kita berada di SMK Negeri Cermai Gresik, ini betul-betul bisa menjadi sentral inovasi-inovasi di dalam pengembangan dunia teknologi yang saat ini basicnya banyak dihiasi dengan teknologi digital. Wah, ini menakjubkan sekali, Wong.
Bapak ini kebetulan ada juga perwakilan Panasonic. Pak nyun sewu, sejauh mana nanti Panasonic akan mensupport pengembangan SMK, mungkin bukan hanya di sekolah ini, tapi juga SMK-SMK teknologi yang ada di Jatim. Bagaimana? Terima kasih Cak Baik. Kami dari Panasonic selalu mensupport untuk kegiatan daripada SMK, khususnya yang TPTU ya. Untuk yang di Jawa Timur kami sudah bekerja sama dengan 5 SMK, salah satunya dengan SMK 1 Cerme, dan ini sudah berlangsung lama. Kami ada 3 program Pak, itu ada Pakerin dan Product Knowledge, kedua itu adalah kelas Panasonic, ketiga itu Mitra Panasonic Pak. Ini tahapannya, kita ada tahapan yang kita harus lakukan sehingga sampai ke Mitra Panasonic. Mitra Panasonic ini kita tujukan kepada SMK yang punya Bloom. Nah, sehingga mereka bisa melakukan perbaikan dan maintenance untuk produk Panasonic. Dan dengan sedemikian SMK bisa lulusannya mandiri. Kami berharap lulusan SMK bisa mandiri, Pak. Terima kasih. Pak Kadis, sedikit saja. Ini kebetulan SMK kita ini juga salah satu SMK yang sudah ditunjuk COE atau sebagai pusat keunggulan. Sudah link dan sangat metkah dengan Panasonic saat ini, kinten-kinten? Kalau kita melihat, sudah sangat match dengan Panasonic ya. Dan sekarang SMK Negeri Cerme Kabupaten Gresik yang dipimpin oleh Pak Takari. Kalau namanya sepertinya orang Jepang. Jadi sudah go internasional. Ya, jadi saya mengucapkan terima kasih kepada Panasonic yang sudah bekerja sama dengan SMK-SMK di Jawa Timur, termasuk SMK Negeri Cerme Gresik ini. Dan nanti kami bisa berharap ditingkatkan terus dukungannya untuk SMK yang lainnya. Terima kasih. Dan ini sepertinya Bapak Kepala Dinas sudah ditunggu undangan yang ada di sebelah. Jadi kita lanjutkan nanti setelah beliau mengunjungi ekspos di tempat yang lain. Kita lanjutkan dulu. Monggo Pak Kadis. Ya, setelah kita tadi mengikuti kegiatan di atas, di sana ada kegiatan penandatanganan MOU dan ada statement-statement lain yang semuanya juga mensupport pengembangan SMK di Jatim. Nah, kita saat ini ada di bengkel, masih bersama Bapak Kepala Dinas Pendidikan, didampingi oleh Bapak Kepala Bidang PPSMK dan gak lali sing di omah, Pak Kepala Sekolah. Pak Kadis nyuwun sewu. Tadi sudah kita saksikan ada kegiatan penandatanganan MOU. Nah, sebetulnya setelah penandatanganan itu apa Pak yang wajib hukumnya dilakukan? Jadi gak cuma tanda tangan, setelah itu wis kabul kajati begitu. Kinten-kinten gimana Pak Kadis? Tindak lanjutnya adalah merealisasikan apa maksud dan tujuan yang ada di MOU itu. Gitu nggih. Dan alhamdulillah tadi sudah kami sampaikan ada 195 perusahaan yang sudah kerjasama dengan SMK Negeri Cerme Gresik ini, dan yang aktif sekitar 150 perusahaan. Bukan main sehingga ini betul-betul bisa membuat link and match dengan dunia usaha dan dunia industri cukup baik. Dan alhamdulillah kalau sekarang kita ada di ruang bengkel instalasi listrik, kita lihat bagaimana siswa SMK Negeri Cerme mempraktekkan, dan alhamdulillah setiap tahun LKS SMK Negeri Cerme Kabupaten Gresik ini selalu menggondol juara. Menang, Pak Kepala Sekolah. Itu tadi ngendikannya Pak Kadis seperti itu. Kinten-kinten apa langkah yang sudah penjenengan siapkan setelah MOU itu? Ini link dan sangat match loh Pak. Bukan setelah itu kemudian disimpan saja MOU-nya. Kinten-kinten untuk menyambut apa yang disampaikan Pak Kadis, langkah apa yang akan penjenengan lakukan? Ya, kita akan menindaklanjuti terutama mengenai kurikulum, agar kurikulum kita dengan industri itu betul-betul match. Dinikahkan dulu. Iya, betul. Sehingga nanti habis ini industri kita ajak
kurangnya apa untuk kebutuhan di industri ini, sehingga nanti kita anak-anak keluar itu sudah match dengan industri. Jadi begitu metu itu harus kena digawe. Betul ya. Terus gak usah incap-incip tapi ya, langsung dipakai. Ya. Pak Kadis, kalau kita lihat alat-alat yang ada di SMK, bukan hanya di sini Bapak, tapi juga di SMK lain, itu sudah cukup baik, cukup lengkap, dan itu menunjukkan komitmen Dinas Pendidikan memang betul-betul jos begitu. Nah, sebetulnya seperti SMK teknologi seperti ini, ke depan itu apa yang Bapak inginkan? Dengan melengkapi alat seperti itu, ben-beni supaya bagaimana begitu? Nyun sewu, monggo. Teknologi itu kan berkembang dengan cepat Pak, saat ini. Oleh karena itu peralatan-peralatan juga harus menyesuaikan dengan perkembangan teknologi. Iya. Oleh karena itu peralatan-peralatan yang ada ini akan kita sesuaikan dengan perkembangan teknologi, termasuk SDM para gurunya. Nah, itu yang penting, harus mampu mengikuti perkembangan teknologi itu, sehingga bisa mentransfer ke siswa SMK untuk memiliki keterampilan sesuai dengan perkembangan teknologi yang ada. Nah, tepuk tangan di sini, tepuk tangan di sini. Ini yang Dinas Pendidikan inginkan seperti itu. Nah, Pak Kepala Sekolah, tentu apa yang disampaikan oleh Pak Kadis tadi kudu tumbuh oleh tutup dengan pihak sekolah. Pak Kadisnya sudah begitu idealisnya, sekolah ini tiba gak laupo-laupo. Nah, apakah penjenengan juga sudah melibatkan pihak Iduka untuk sebagai SMK COE? Kinten-kinten bagaimana? Alhamdulillah Pak, sudah. Kita guru-guru kita hampir 60% Pak ya, itu juga sudah magang di industri. Oh gitu. Ya, yang kemarin itu yang terakhir sebelum pandemi gitu, beberapa guru itu magang di Petrokimia Gresik. Oh gitu. Iya. Jadi termasuk yang ada di guru listrik ini juga hampir semuanya mungkin sudah magang di industri Pak. Wah, dengan demikian sudah sangat match. Nah, itu yang diinginkan. Pak Kadis, ternyata di SMK yang kita kunjungi ini tidak hanya teknologi. Di sana nanti akan ditunjukkan kepada Bapak anak sedang mengolah makanan, mengolah yang lain-lain. Kita kunjungi ke sana dulu ya Pak. Ayo Wong, budal ke sana dulu. Ini Bapak Kepala Dinas Pendidikan, Bapak Kepala Bidang PPSMK sedang ngincipi dawet siwalan. Ini agak ternyata aneh. Enak. Oh begitu nggih Pak. Dan layak jual nggih Pak Kadis nggih. Nah, ini kita akan omong-omong kaitan dengan bagaimana kelanjutan pembuatan dawet siwalan ini. Pak Kadis sambil ngincipi dawetnya yang dibuat oleh anak-anak. Ini saya ingin tanya dulu ke Pak Kepala Sekolah. Pak Kepala Sekolah, ini sudahkah dijual atau hanya untuk suguh tamu saja, atau sudah diproduksi dan dijual? Oh iya, ini begini Pak B ya. Jadi kalau misalnya ada catering, dari luar itu pesan, di sini kita siap melayani. Oh gitu. Iya, sehingga kita sifatnya hanya pemesanan aja sementara. Belum ada penjualan yang sifatnya standby begitu? Belum, ya. Begitu? Kedepannya rencananya seperti itu Pak. Oh iya. Dan tentu itu keinginan yang utama. Iya, betul. Pak Kadis nyun sewu. Kalau ini nanti tadi sudah ada pesanan Pak. Kalau ada manten, ada sunatan. Kalau nanti sudah dikemas dan membutuhkan legalitas, Dinas Pendidikan akan bagaimana untuk membantu legalitas, misalnya seperti BP, POM dan lain sebagainya? Ya, kami memang berharap semua SMK itu nanti akan ada produksi-produksi yang kontinu. Iya. Kalau produksinya sudah kontinu dan sudah punya pangsa pasar, maka selanjutnya kami berharap SMK itu bisa menjadi SMK Badan Layanan Usaha Daerah BLUT. Tentunya kalau sudah menjadi SMK BLUT berarti produksinya sudah rutin, sudah punya pangsa pasar, tinggal mengembangkan, dan tentunya Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur akan memfasilitasi untuk semua proses perizinannya. Dan sekarang ini kami menikmati dawet
Siwalan. Nah, tadi saya dilapuri oleh Pak Takari. Alhamdulillah SMK Negeri Cerme Gresik ini juga sudah melakukan bakti kepada masyarakat, yaitu mengumpulkan ibu-ibu di sekitar SMK Negeri Cerme ini untuk diajari beberapa keterampilan, diantaranya diajari bikin dawet siwalan, sehingga diharapkan ini bisa membuka lapangan kerja baru bagi ibu-ibu yang berada di sekitar SMK ini sesuai dengan produk lokal, di mana Gresik ini siwalannya sangat melimpah dan enak. Bukan main, tepuk tangan dhisik iki. Pak Kepala Sekolah, tentu yang disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas tadi adalah sesuatu yang tidak aneh-aneh. Artinya standar dan sekolah wajib untuk bisa mencapai apa yang beliau tadi sampaikan. Sudahkah penjenengan menyiapkan SMK penjenengan itu menuju SMK BLUD? Karena sudah COE ini Pak. Kudune ndang Melayu ini nanggone BLUD. Kita sejauh mana menyiapkannya hal itu? Oh iya, kita pertama tadi kita akan sudah siapkan itu apa? Menggandeng atau kita belajar dari industri yang lain. Seperti kalau Boga, kita juga dari Aston itu seperti apa sih? Kita kerjasamanya dengan Aston. Sehingga nanti kita juga kalau perlu nanti juga kita bisa ngesup dari Aston, misalnya dari untuk apa namanya cateringnya, kita siap seperti itu. Karena kan BLUD itu intinya kepada TV-nya payu, gitu, Pak. Betul. Hasil TV-nya itu wis payu dan diakui sebagai sesuatu yang memang layak dijual, kan seperti itu. Pak Kadis, banyak sekali sekolah yang saat ini sedang masuk seleksi untuk bisa BLUD. Kinten-kinten apakah niki nyuwun sewu Pak, niki kula sampaikan nek panjenengan kan sungkan nek saya sampai niki sudah pantas belum nanti di lisensi sebagai SMK BLUD. Alhamdulillah sekarang ini di Jawa Timur ini sudah memiliki 20 SMK BLUD. 20 saja itu sudah terbanyak di Indonesia. Dan alhamdulillah sekarang yang ada di meja saya sudah ada tambahan 57 SMK yang mengajukan BLUD lagi. Sehingga sebentar lagi Jawa Timur memiliki 77 SMK BLUD, termasuk yang sudah saya anggap layak adalah SMK Negeri Cerme. Terima kasih. Pak, ini kebanggaan bukan hanya untuk kepala sekolah loh Pak, untuk semua ya sivitas yang ada di SMK ini. Kudu lebih giat bagaimana bisa nyaut sebuah kesempatan emas karena sudah di BLUD kan. Pak Kadis, setelah kita menyaksikan ini saatnya mungkin Bapak nanti diajak ke tempat untuk jagong-jagong dulu begitu. Nanti kita lanjutkan lagi omong-omong. Tapi boleh diminum dulu. Oh boleh, monggo dilajengaken. Boleh, dihabiskan Pak, eman sekali. Nah, iki mau wong kita wis bukan main banyaknya. Wakeh manfaatnya ya tentang bagaimana sekolah ini mencoba mengembangkan potensinya, bagaimana bisa nanti menuju ke BLUD. Nah, yang penting semangat, tetap semangat. Kita lanjutkan lagi, tetap di Jatim Cerdas. Ya, ini kita sambil menikmati hidangan yang dimasak oleh anak-anak SMK yang ada di Tata Boga. Ini Bapak Kepala Dinas didampingi oleh Bapak Kepala Bidang PPSMK, ada Ibu Kacap, juga ada Bapak Kepala Bidang PKPLK, ada Bapak Kepala Sekolah dan juga Iduka yang lengkap di sini mencicipi bagaimana masakan anak-anak yang dihidangkan. Ini nyuwun sewu Pak Kadis, ini sambil mengganggu. Menunya agak aneh ini Pak Kadis, ini agak lain. Tapi sepertinya nikmatnya bukan main gitu. Pak Kadis menyangkut tentang kapabilitas kepala sekolah yang sudah dilisensi COE, Pak. Iya. Sebagai pusat keunggulan pasti kepala sekolahnya kudu beda dengan kepala sekolah yang belum COE. Menika pendapat Pak Kadis kedah bagaimana Pak
kepala sekolah yang sudah COE itu? Apa ya tetap adem, apa ya ada langkah-langkah khusus? Kinten-kinten kados pundi, Pak? Tuntutan pertama bagi seorang kepala sekolah harus menjadi seorang inovator. Wah, ini. Apalagi di era pandemi COVID-19 ini yang segera kita akan memasuki sebuah era yang biasa kita dengar dengan sebutan era the new normal. Artinya sebuah era yang tidak akan kembali seperti era sebelum datangnya pandemi COVID, tetapi ini era baru yang basicnya saat ini adalah teknologi digital. Begitu. Oleh karena itu, teknologi digital ini harus masuk di dunia pendidikan, di mana tahun 2021 ini arahan Ibu Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur, program prioritas dunia pendidikan di Jawa Timur adalah digitalisasi pendidikan. Wah, sehingga peran kepala sekolah sebagai CEO dalam segala manajemennya harus berbasis teknologi digital. Pak Kepala Sekolah, ini sambil incip-incip juga, ini saya juga kepingin tanya. Tadi yang disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas bahwa kepala sekolah yang sekolahnya sudah CEO kudu iso dadi koyok CEO atau sebagai inovator tadi. Sudahkah penjenengan menangkap hal-hal yang akan penjenengan lakukan ketika nanti kudu pelayon mengambil langkah-langkah cepat untuk supaya SMK COE ini bisa mencapai cita-cita yang diinginkan? Kita seperti apa penjenengan yang akan lakukan? Ya, terima kasih Pak. Kita sudah melakukan memberi tantangan. Memberi tantangan kepada masing-masing jurusan ini supaya ada inovasi baru. Begitu ya. Ini yang supaya kita tidak ketinggalan ke depannya. Ini tiap jurusan kita kasih tantangan seperti itu. Dan itu sudah dilakukan. Alhamdulillah sudah, Pak. Nggih. Pak Kadis nyuwun sewu ganggu lagi, ini lagi enak-enak lalap semongko. Ucapan Pak Mno untuk yang nonton JTV siang ini, apa pesan-pesan khusus setelah penjenengan mengunjungi semua tempat dan lokasi di ini tadi? Monggo Pak Kadis. Gresik ini adalah kawasan industri. Oleh karena itu, saya mengharapkan Pak Takari, Kepala SMK Negeri Cerme Gresik ini terus mengembangkan kerjasama dengan industri-industri yang berada di Kabupaten Gresik, baik jumlahnya maupun kualitas kerjasamanya, sehingga betul-betul SMK Negeri Cerme Gresik ini bisa mengantarkan siswanya untuk memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha, dunia industri. Alhamdulillah, ini tadi pesan yang bukan main hebatnya. Wes ngono ae wong. Jane sik kepengin wakeh omongnya, tapi waktunya kita sudah dibatasi. Iwak cucut budal kulaan. Monggo kukut, hati-hati, tetap jaga kesehatan. Ono salah luput lan lepete omongku sepunten sing kathah, ketemu nang episode yang akan datang. Nyuwun pamit, kula Cak Bei, wassalam.